Awal September lalu, seorang nelayan Natuna merekam kapal penjaga pantai Tiongkok yang berlayar di perairan Laut Natuna Utara. Menurut nelayan itu, kapal asing tersebut sangat mengganggu mereka karena dekat dengan lokasi nelayan menangkap ikan. Dalam video tersebut, jarak kapal penjaga pantai Tiongkok dengan kapal nelayan sangat dekat. TNI Angkatan Laut pun merespons kasus tersebut. Hingga kini, TNI AL mengaku belum menerima adanya laporan nelayan nasional yang diusir oleh kapal penjaga pantai Tiongkok. Karena itu, TNI AL menilai keadaan Natuna masih aman terkendali. Namun, jika eskalasi meningkat, TNI AL bisa mengerahkan tambahan kapal perang untuk berpatroli di wilayah tersebut. Ya, nanti kita cek dulu itu nelayan mana yang laporan itu, karena kan ada kapal kita, ada 4 kapal kita yang ada di sana, kapal perang kita. Tentunya mereka sudah kita sampaikan kalau ada hal seperti itu, sampaikan kepada kapal kita atau Lanal Rane atau dan Gus Pula kan selalu berada di sana. Sejatinya permasalahan di Laut Natuna Utara adalah soal penerapan hukum laut internasional. Banyak nelayan atau pelaku pelayaran belum mengerti betul ketentuan hukum di laut. Menurut Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982, lautan dibagi menjadi beberapa zona, yaitu perairan dalam, laut teritorial, serta zona ekonomi eksklusif. Perairan dalam adalah perairan pada sisi darat garis pangkal laut teritorial. Di perairan dalam ini, berlaku hukum positif negara yang memilikinya atau negara memiliki kedaulatan penuh. Selanjutnya adalah laut teritorial. Zona ini merupakan wilayah yang ditarik sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Di zona ini, negara juga memiliki kedaulatan penuh. Lalu, ada pula zona tambahan sejauh 24 mil laut. Di wilayah ini, negara dapat melakukan pemeriksaan atau menarik tarif bea cukai. Yang paling sering dipermasalahkan adalah zona ekonomi eksklusif. Zona ini merupakan wilayah yang ditarik sejauh 200 mil laut dari garis pangkal. Di dalam ZEE, negara memiliki hak berdaulat, bukan kedaulatan. Artinya, negara berhak melakukan eksploitasi terhadap kekayaan laut di wilayah tersebut. Meski demikian, pelayaran di zona ekonomi eksklusif memang tidak dilarang karena terkait dengan kesepakatan Freedom of Navigation dan Innocent Passage. Nah, kalau ada kapal Coast Guard, kapal perang yang melintas di JTE, itu adalah dalam rangka Freedom Navigation. Jadi berlayar bebas selama dia tidak berhenti labuh jangkar, apalagi sampai mengusir nelayan kita loh, itu nanti akan berhadapan dengan kita kalau sampai seperti itu. Nah, selama ini saya belum mendapat laporan ada sampai Coast Guard-nya Cina sampai mengusir kapal nelayan kita ini, saya belum dapat itu. Ya, tentunya secara diplomatik nanti akan saya protes dan secara nyata pasti akan kita hadapi dengan kapal kita. Untuk menghindari salah persepsi, sosialisasi dan pemahaman hukum laut terhadap nelayan Natuna memang harus digencarkan. Bukan hanya TNI AL, tetapi juga Kementerian Kelautan dan Perikanan, dinas setempat, dan semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, nelayan juga harus diberikan bantuan alat navigasi yang mumpuni agar tidak melanggar batas negara tetangga yang mengakibatkan mereka ditangkap. Kami kan ada pengawal kan, maunya kami kan. Dan masalah perbatasan saya sampai sekarang masih bingung. Sekarang ini kan macam peta Laut Natuna Utara kan belum disahkan kan, setahu saya kan. Setahu saya kan masih peta Laut Cina Selatan. Saat ini TNI AL masih menyiagakan 4 kapal perang serta 1 pesawat dan helikopter untuk berpatroli di Laut Natuna Utara. Kekuatan ini masih bisa ditambah jika memang eskalasi di Laut Natuna Utara semakin memanas. Pasalnya, hingga kini masih ada sejumlah negara asing yang menganggap Laut Natuna Utara sebagai wilayah pemancingan tradisional mereka. Iwan Hermawan, Natuna, Kepulauan Riau.